dibisikin sinyal dengan Sujiwo udah ada. Baik, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Bang Garni. Ngapain aja ini selama? Ya di rumah aja, 2 bulan saya di rumah terus, saya nggak mau keluar. Rekaman di rumah, saya nggak mau ke studio gak apa. Makanya agak marah-marah mau di bandara banyak numpuk, di McDonald numpuk orang, so ini gimana itu. Gak adil ya? Anak saya sama menantu saya larang datang ke sini yang di Bekasi. Makanya agak gini juga kemarin lihat kerumunan di McD dan lain-lain. Gitu Pak Gani. Mas Iyo, Ya. kita lagi bicara tentang menghadapi Idul Fitri dan dengan Corona sekarang ini. Dan tentu saja pembatasan-pembatasan ini akan mengganggu suasana Idul Fitri. Kita biasa bersilaturahmi, yang muda datang ke orang tua, sungkem, ketemu keluarga besar, salam-salaman, cipika-cipiki. Sekarang harus jaga jarak. Mungkinkah ini dilakukan oleh bangsa kita? Tadi Pak Ridwan Saidi mengatakan budaya itu gak segampang itu untuk disuruh berhenti atau diubah. Gimana menurut Mas Yu? Saya nggak setuju, yang nggak bisa diubah itu alam. Kalau budaya itu makanya seksnya, kalau kita ngomong seksnya sapi sama kodok dari dulu ya kayak gitu. Manusia ada tantrik, ada centini, macam-macam karena bisa diubah. Sorry Ngkong. Jadi termasuk kebiasaan pulang, saya setuju kata Pak Adis tadi, apa salahnya di sekarang tidak pulang dulu. Nah kalau pulang itu menjadi adat, saya yakin adat bisa diubah Pak Karni, asal disadari. Bagaimana kita mengubah kebiasaan kalau kebiasaan itu tidak disadari? Itu pertanyaan pertama. Jadi saya umur 57 tahun sekarang itu baru gosok gigi secara benar itu mungkin baru 7 tahun yang lalu. Gitu. Karena saya nggak sadar bahwa salah. Nah setelah sadar, oh bisa diubah. Nah, sungkem itu artinya apa sih? Takzim kan. Intinya kalau disadari. Di dalam ketika keadaan semacam ini kan bisa diganti, nggak harus fisikal sungkem. Wong nikah aja, kalau misalkan Pak Karni mau nikah lagi itu bisa diwakili dengan keris kehadiran Pak Karni. Ada simbol-simbol begitu. Dan yang penting pulang itu kan kata orang Jawa, mulih marang mulaniro, sadar kamu berasal dari mana. Karena kamu tidak akan bisa mencapai suatu tujuan masa depan akan lewat mana kalau kamu nggak tahu berasal dari mana. Kira-kira gitu Pak Karni. Itu intinya pulang. Sehingga saya yang di Tangerang ini saya nggak harus balik ke Situbondo. Saya cuma bisa membayangkan keadaan-keadaan ketika pulang. Oh saya berasal dari bapak saya yang jalan. Di rumah saya sendiri kadang-kadang saya main-main wayang apa-apa untuk mengenang kampung. Kadang-kadang saya, 2 hari yang lalu saya main saxophone. Apa yang terjadi di luar dugaan Pak Karni? Tetangga-tetangga saya beruntun ikut nyanyi. Jadi kedengaran mereka kangen semua sama kampung halaman. Tapi nggak pulang. Itu intinya. Kalau kita nggak sadar inti pulang itu apa, kita nggak akan mengubah. Tapi saya kebudayaan adat itu bisa diubah. Bapak saya dulu camat, itu nggak sopan telepon bupati. Nggak sopan, Pak. Tapi lama-lama sopan. Dulu nggak ada perempuan jualan bensin malam-malam jadi petugas SPBU. Sekarang sudah biasa. Bisa kok diubah. Ya, makanya saya nyambung sama Pak Karni tadi, kalau ini meriset alam COVID ini, seperti kutub utara es yang semula udah mencair, terus yang seluas Australia itu yang kata Pak Karni tadi bilang, terus ozon yang lubangnya sudah seperti kerajaan Inggris tutup lagi. Mental juga harus kita install.
pulang nggak harus secara fisik. Yang penting kita sadar dari mana kita berasal, itu sudah pulang. Dari mana Mas Ngabalin berasal, itu sudah pulang. Saya tertarik, tolong bisa dikoreksi, ada sutradara terkenal, kalau nggak Martin Scorsese, Steven Spielberg, yang setiap 2 tahun sekali dia nonton film pertamanya. Kenapa? Agar aku tahu dari mana aku berasal. Sekali-sekali Pak Karni mau nonton di LC zaman dulu gitu loh, setahun, 2 tahun sekali, agar Pak Karni juga tahu dari mana ILC ini berasal. Misalkan waktu masih Jakarta Lawyer Club masih ada Pak Denny Kailimang dan bentuknya masih bulat-bulat, kadang-kadang ditonton. Saya melakukan itu. Pak Ngabalin juga nonton asal mulanya dari mana kan, sebelum pakai caping itu gimana, dari mana kan, Babe juga. Saya kira gitu Pak Karni. Ada bisa diubah, dan ini adalah kesempatan yang bagus banget untuk belajar paradoks. Bagaimana dekat itu nggak harus dekat. Kadang-kadang jauh itu makin dekat. Kadang-kadang kita nggak pulang ke orang tua di Lebaran justru karena untuk menjaga kelangsungan hidup orang tua. Itu sungkemnya. Di Kalimasada, di tradisi kita semuanya paradoks. Kalau kamu ingin kaya, bukanlah menumpuk harta. Kalau kamu pengen kaya, banyak-banyaklah beramal. Kalau kamu pengen pinter, bukan jadi murid, tapi jadilah guru. Kalau kamu pengen dicintai, bukan nyari perhatian terus supaya dicintai, tapi mencintailah. Ketika saya dengar pertama kali dulu naik pesawat, pertama kali tahun berapa itu dikasih tahu pramugari, kalau ada apa-apa sebelum nolong orang, pakailah masker oksigen dulu. Saya waktu itu nyangka, egois banget. Tapi gimana kita mau nolong orang kalau dipikir-pikir kalau kita nggak pakai masker oksigen? Gimana kita mau menolong orang tua di kampung kalau kita sendiri pulang secara fisik sementara kita nggak tahu OTG tanpa gejala? Jadi itu Pak Gani. Terus ajakan kita untuk berimajinasi. Saya sering, Pak Hasbullah tolong bisa dikoreksi nanti gitu. Bukan nggak ada banyak cerita yang orang mempunyai ganjaran sama dengan naik haji walaupun nggak datang hajian, nggak datang ke Mekah. Bukan nggak sering kita dengar itu. Artinya, bukankah kita juga bisa mendapatkan pahala yang sama tanpa mengunjungi orang tua secara fisik? Yang penting sudah niat. Mengimajinasikan aku di Tangerang Selatan, orang tuaku di Situbondo, oke jauh, tapi ini dekat karena dalam satu bumi. Bahkan kalau misalkan nanti ayah saya sudah di makam, tapi misalkan dipindahin di Maras, kita berimajinasi lagi. Memang tidak di dalam satu bumi, tapi di dalam satu semesta. Yang untuk sekarang belum dikunjungi. Saya kira itu Pak Garni yang bisa saya katakan sekarang. Cuman pesan saya, menyambung Pak Anies tadi, kita sama Pak Ganjar, soal digital, kalau silaturahmi ke orang tua melalui digital, jangan copy paste gitu, itu aja. Bikin kalimat sendiri. Dan ada nama yang dituju, jangan broadcast. Saya sudah 10 tahun terakhir ini, Pak Ganjar nggak pernah jawab maaf lahir dan batin kalau di broadcast. Paling enak ada nama saya, Bang Karni, saya mohon maaf lahir dan batin, makasih sudah datang waktu acara saya mantu. Gitu loh. Kan lebih personal daripada saya ngutip, kalau ada sumur di ladang, rembulan itu di atas kuburan, mohonlah dimaafkan. Jadi nggak personal, ini yang jadi digital jadi kehilangan touch. Saya kira itu Pak Karni. Klise ya? Iya. Dibikin sendiri itu lebih menggetarkan karena menyangkut cerita sendiri. Misalkan, Pak, saya minta maaf dulu maksa-maksa Bapak beli sepeda motor. Bapak waktu itu belum punya uang, ternyata saya mendapat hikmah tanpa naik sepeda motor. Kan lebih personal. Pak, mohon maaf saya waktu itu ngotot memilih jurusan kesenian. Padahal Bapak pengen saya di kedokteran. Saya ikuti di kedokteran. Ternyata walaupun nggak jadi dokter Seva, tapi saya happy. Mohon maaf ya Pak. Lebih kan? Nah, sekarang copy paste, Pak. Saya sarankan kalau ada copy paste Lebaran jangan dibalas. Itu sama sekali biadab. Nggak ada peradaban, nggak ada touch. Benar. Saya kira itu, Pak. Setuju. Ya.
Saya kira itu, Pak. Ya, jadi ada dua mazhab. Satu mazhabnya Pak Ridwan, kedua mazhabnya Pak Jiwo Tejo. Pak Ridwan itu di apa? Di Minang disebut, dia bilang adat kami tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Tapi Mas Jiwo juga benar. Belakangan ada revisi. Adat jalan sudah diubah orang lalu. Gantang itu ngukur beras itu gantang. Gantang sudah diubah orang jualan. Adat Apa itu, Pak? sudah diubah orang datang. Jadi udah berubah adat Minang sekarang. Jadi ada yang berprinsip tidak berubah, ada yang berprinsip bisa berubah. Yang saya katakan tidak semudah itu. Oh, tidak mudah berubah. Tidak semudah itu, bukan persoalan-persoalan teknis yang disampaikan oleh Jiwo. Saya bicara tentang value system, bukan soal-soal teknis kawin lagi atau apa, enggak. Saya enggak bicara itu. Baik, Pak Ridwan, Pak Jiwo.